Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari sebagian dari Ad-Darsus Tsalits, pelajaran yang ketiga. Topik pada pertemuan tersebut yaitu tentang kita penggunaan tanwin dan alif lam. Seperti yang saya katakan bahwa baitun ini, ucapan terakhir ini memiliki makna. Makna yang pertama adalah umum. Yang kedua dari sisi jumlah dia untuk sementara ini dia menunjukkan satu. Karena nanti ada penggunaan domah atau tanwin ini menunjukkan yang lain. Kemudian yang kedua, untuk mengkhususkan sebuah benda, kalau tadi kan baitun itu sebuah rumah, bisa rumah yang di sini, rumah yang di sana, di mana saja rumahnya itu masih umum, atau nakiroh dalam bahasa Arabnya. Maka dalam mengkhususkan, kita menggunakan alif lam untuk mema'rifatkan istilahnya, untuk mengkhususkan. Al-baitu. Ini ada dua konsekuensi penggunaan al ini. Satu, dia merubah makna dari umum menjadi khusus. Yang kedua, pengucapan huruf terakhirnya. Asalnya un menjadi u. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin kata ini sekaligus umum, sekaligus khusus. Maka kalau sudah ada al, dia harus dikasih domah saja. Tidak boleh tekanwin. Al-baitu. Jadi, baitun, sebuah rumah umum. Al-baitu, rumah tersebut. Ya, yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita sama-sama tahu. Ya, bisa yang ini, bisa yang itu, terserah. Yang penting kita sudah mengetahui rumah mana yang dijadikan sebagai percakapan oleh kita. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia mungkin al-baitu ini adalah rumah tersebut. Kitabun, al-kitabu. Seterusnya kemudian kita pada pelajaran kemarin juga mencoba membuat sebuah kalimat lengkap yang diawali oleh kata benda ya. Ya, nanti perlahan-lahan kita akan tahu bahwa al ini hanya masuk ke dalam kata benda. Dan setiap awal kalimat yang diawali oleh kata benda, maka dia harus menggunakan al ini harus ma'rifat. Al-waladu jalisun. Ini susunan kata sempurnanya ya. Al-waladu jalisun. Seorang anak duduk. Ya. Anak tersebut duduk. Ya. Kita sudah tahu anak yang mana yang dimaksud itu ya. Jalisun. Ini adalah mubtada atau istilahnya adalah subjek dalam bahasa Indonesia. Dan jalisun ini adalah khobar atau predikat. Nah, lihat karena dia subjek yang sudah kita bicarakan, maka dia harus ma'rifat. Dan jalisun keterangan ini dia menggunakan bentuk nakiroh umum. Karena dia akan menerangkan al-waladu ini. Jelas kalau mau diterangkan kan harus jelas dulu apa yang kita terangkan. Karena itu di awal kalimat dia harus menggunakan isim yang ma'rifat. Jadi al-waladu jalisun. Ingat cara bacanya. Al-waladu jalisun. Ini adalah kalimat yang ismiyah yang diawali oleh kata benda, istilah teknisnya ismiyah, diawali oleh kata benda yang terdiri dari mubtada dan khobar. Dan dua-duanya dibaca domah ya, al-waladu jalisun. Yang satu tanwin. Al-kitabu jadidun, wal qalamu qadimun. Seperti itu coba dirasakan pola cara bacanya ya, cara baca huruf terakhirnya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru shaghirun wal hisanu kabirun. Nah, begitu ya. Itu kita sudah menerapkan, kita juga sudah latihan. Pada latihan ini, latihan pertama kita diuji untuk kapan kita menggunakan tanwin yang bermakna umum dan kapan kita menggunakan domah atau alif lam yang bermakna khusus. Masjidun, al-masjidu. Al-ma'u, ma'un, dan seterusnya. Ini latihan kedua kita menggunakan
menggunakannya dalam kalimat sempurna. Perhatikan cara baca huruf terakhirnya. Al-maktabu maksurun. Al-mudarrisu jadidun. Dan seterusnya. Baik. Nah, kita kemarin sudah ke halaman 16 ya. Di sini kita sebenarnya nanti akan dikasih tahu bahwa alif lam ini ada dua cara baca ya. Mungkin yang sudah belajar tajwid sudah tahu alif lam qomariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qomariyah adalah alif lam yang masih ada bacaannya atau masih terlihat secara simbolis. Qomariyah itu kan bulan terlihat, jadi masih terlihat bacaannya atau terdengar bacaannya. Sementara yang syamsiyah dia seolah-olah hilang, dia diidghamkan ke huruf di depannya. Contoh misalkan an-najmu ba'idun. Ada tanda tasdid biasanya dalam tulisan Al-Quran ya. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulbun. Ya. At-talibu maridun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. Ad-dukkanu maftuhun. Al-waladu fakirun. At-tufahu lazidun. At-tabibu tawilun. Wal maridu qasirun. Nah, seperti itu ya. Ini sedang mempelajari alif lam qomariyah dan alif lam syamsiyah. Mungkin yang sudah belajar tajwid ini sudah kenal ya, makanya saya tidak akan lama-lama di sini. Tamarin. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimat ya. Baca, kemudian tulis, disertai dengan memelihara harokat huruf akhirnya, huruf-huruf terakhirnya, ba-nya, ro-nya, mim-nya, dan seterusnya. Berarti kan kita baca mana yang, nah sekarang udah mana yang qomariyah, mana yang syamsiyah. Tadi kan u dan un saja. Nah sekarang mana yang qomariyah dan syamsiyah. Al-babu, at-tajiru. Nah seperti itu ya. Dilanjutkan nanti di latihan. Imla'il farag fi mayali biwatin kalimatin munasibatin. Nah sekarang isilah yang kosong ini dengan kata-kata yang sesuai ya. Ghaniyun, misalkan di sini ada khobar, ada keterangan. Ghaniyun apalah kira-kira yang cocok untuk di sini. Hulbun manis apa? Ya, ingat di awal kalimat dia harus ma'rifah. Misalkan at-tajiru ghaniyun. Jadi harus ada kesesuaian secara logis bagaimana di awal kalimat kata apa yang cocok untuk menjadi mubtada, menjadi subjek dari kalimat-kalimat ini. Selanjutnya, nah ini menjodohkan. Ikhtar kalimatan minal qa'imah. Di ba ya, tunasibul kalimah allati fil qa'imah hamzah. Nah di sini apa namanya alif ya, di alif dan ba ini mana yang sesuai ya, disesuai untuk dijodohkan. Misalkan at-talibu cocoknya dengan apa di sini? Ada pilihan ladzidun, maksurun, sakilun, maftuhun, maridun, harun. Ya, mana kira-kira at-talibu? Kira-kira dengan mana yang cocoknya ya? At-talibu. Nah, misalkan karena orang mungkin keterangannya orang laki. Ad-dukkanu dan seterusnya. Al-kalimat ad-jadidah. Kosakata baru. Hulwun itu manis. Maridun sakit atau pasien. Ad-dukkanu apa ini? Toko ya. Ghaniyun kaya. Tawilun bisa panjang atau tinggi. Fakirun fakir, qasirun pendek, at-tufahu. Apa ini at-tufahu? Buah apel ya. At-tufahu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan seperti yang tadi kita ini kan.
al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Jadi ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Jadi ketika bertemu dengan huruf-huruf ini ada yang dibaca alif lamnya, ada yang al-huruful qamariyah. Misalkan al-abu ya, kalau dulu saya disingkat menjadi ibki hajjaka wa khaf aqimah ya. Untuk mempercepat hafalan itu disingkat dengan satu kalimat. Ibki ya, hamzah, ba ya, ghin, hajjaka ha, jim, ka, wa khaf, kha, fa, aqimah, ain, qaf ya, mim ya, aqimah ya, mim dan ta ya. Nah, di sini al-babu, al-jannatu masih ada alif lamnya, al-himaru, al-khubju, sementara yang di sini at-tajiru, as-saubu, ad-diku, az-zahabu, ar-rajulu dan seterusnya. Ya, ini perlu diperhatikan dalam proses pembacaannya. Tamrin iqra al-kalimat al-atiyah waktubha mura'iyan qawaidin nutkil hurufil qamariyah wasamsiyah. Ini bacalah kata-kata berikut, kemudian tulis dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan huruf qamariyah dan syamsiyah. Al-baitu, mana yang syamsiyah, mana yang qamariyah. Ad-diku, jadi hafalkan saja satu, misalkan yang qamariyah, ibki hajjaka wa khaf aqimah, selain itu berarti syamsiyah. Baik teman-teman, karena ini hanya melengkapi dari pelajaran yang 3 pelajaran yang seminggu yang lalu, saya kira cukup. Syukran kasir ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.